Selain macam karakter yang sangat berkarakter sekali, film ini juga dihiasi jalan cerita yang sangat memukau. Aneka ketidakjelasan di sana-sini, kedunguan-kedunguan yang dilakukan dari hal yang absurd hingga yang paling absurd. Salam sinema sahabat sinemalogi. Kuncen adalah film horor yang disutradarai Jose Purnomo. Film ini dibintangi Azela Putri, Davina Karamoy, Vonny Felicia, Cinta Brian, Mika Hernan, Sarah Wijayanto, Tommy Barakbah, dan lain-lain. Ketika sang kekasih Devlin yang diperankan Tommy Barakbah hilang di Gunung Merapi, Awindya yang diperankan Azela Putri nekat melakukan pendakian gunung bersama teman-temannya, yaitu Agnes yang diperankan Vonny Felicia dan Mojo yang diperankan Mika Hernan. Situasi makin rumit dikarenakan sang kuncen ternyata tewas. Di sana Awindya dan teman-teman bersama dua orang asing, yaitu Yoga yang diperankan Cinta Brian dan Diska yang diperankan Davina Karamoy yang juga kehilangan orang terdekat, justru terjebak dalam teror makhluk goib dan harus menemukan kuncen yang baru agar bisa selamat. Kalian bisa membantu kami dengan klik tombol super thanks di bawah video. Kami akan sangat berterima kasih atas berapapun nominal saweran yang kami terima. Satu lagi film horor tahun 2025 dengan tema mendaki gunung. Lewati lembah, sungai mengalir indah. Udah. Kuncen nggak secara mentereng menyajikan film tentang pendakian dengan detail dan komplit. Detail persiapan di film hanya digambarkan sebagai sekelebat saja bahwa harus ada misi yang dilakukan untuk melakukan pendakian. Awindya dengan segala sifat minus yang bikin antipati sama karakternya harus segera menjemput kekasih yang terjebak di atas gunung. Dan dengan berbekal skill ilmu sejarah, bukan skill mendaki ya, si Awindya ini dibantu dua sahabatnya yang tolol, mau nggak mau bakal menyusul ke gunung. Meski saya yakin dia gagal dalam tujuan mulianya. Cuman hati kecil saya berkata, ini cewek sok iye banget ya, mengkerdilkan kekasihnya seakan-akan kayak nggak mampu menemukan jalan keluar. Jadi mesti kudu dijemput. Selain macam karakter yang sangat berkarakter sekali, film ini juga dihiasi jalan cerita yang sangat memukau. Aneka ketidakjelasan di sana-sini, kedunguan-kedunguan yang dilakukan dari hal yang absurd hingga yang paling absurd. Tentu saja saya capek ngikutinnya ya. Tapi salut sih ada karakter yang memiliki jiwa optimis sangat tinggi. Dan itu nggak cuma satu. Hampir semua karakternya memiliki kekhasan sendiri dalam memahami makna kehidupan yang sebenarnya itu nggak rumit, tapi dibikin menjadi sangat rumit dan paling heboh sendiri. Ada karakter yang si paling optimis dan baik hati, yang care sama siapapun. Ada yang si paling gue nggak peduli, bodoh amat, yang penting gue harus balik pulang secepatnya. Walau ujung-ujungnya juga nggak pulang-pulang, malah ikut arus. Termasuk si paling setia karena care sama pacarnya, tapi ujung-ujungnya malah menikung kenalan barunya. Si paling ceroboh, tolol yang sayangnya di film kok nggak dibikin mati aja. Dan seingat saya kayaknya nggak ada yang mati sih di film ini. Tolong koreksi ya kalau saya salah ya, ini agak-agak lupa. Meski desain poster menurut saya cukup kece, tapi hal tersebut ternyata secara mengejutkan nggak menjamin desain produksi filmnya juga ikut-ikutan kece. Topeng-topeng berceceran itu ya hanya sedikit memiliki korelasi dengan isi cerita. Bahkan kesannya disambung-sambungin aja. Jangan ditanya soal kualitas peraktingan di film ini. Bahkan sekelas Davina Karamoy pun jadi kayak anak manajemen yang baru gabung, yang baru main di film. Begitu juga dengan Azela Putri, semua mendapat jatah dialog super ajaib. Dialog yang ditulis Jose Purnomo ini memang lebih banyak absurdnya. Sesekali bikin tak berkata-kata, sesekali bikin saya terdiam 1000 bahasa. Ya sama aja sih. Scene-scene nyasar yang tiba-tiba kepisah itu kayak bejir banget. Sebuah kemalasan dalam menulis cerita yang sengaja dibikin segampang itu problem yang mereka hadapi, tapi dieksekusi dan dihayati dengan sangat serius. Dari sinilah hal konyol itu bisa saya nikmati.
Jadi kekonyolan demi kekonyolan yang secara gak sengaja dibangun sang sutradara membuat film ini menjadi terasa ringan banget. Tapi saya suka kemunculan Sarah Wijayanto di film ini, singkat, padat, dan glowing in the dark. Nampaknya sutradara Jose Purnomo masih setia dan konsisten dengan stylenya dari tahun ke tahun yang kayaknya gak mengalami perubahan. Ya, yang berubah tentu aja PH dan segala krunya ya, penulis-penulisnya, atau sebenarnya apa ya. Dan ini loh yang sekarang menjadi misteri, kenapa Jose Purnomo itu seakan-akan selalu mendapat naskah yang nggak gacor sama sekali. Hampir semuanya blegetes. Dan kalau dilihat lagi dari track record filmografinya, ya cuman Jelangkung yang menurut saya masih enak buat dilihat ya, ditonton lagi. Sisanya ya dalam pengaruh sihir abadi nan jaya ya, bukan judul film ya ini. Mau ngomongin apa lagi? Secara teknis film ini bisa dibilang ya nggak busuk sebenarnya. Sinematografinya juga mengalami kemajuan yang cukup signifikan. CGI yang digunakan juga nggak jelek-jelek amat dibanding FTV Indosiar. Jadi jujur saya lumayan suka dengan sosok praktikal efek dari entitas Sing Baurekso yang tinggi, gede, hitam, mata menyala. Itu gambaran sederhana tapi memang cukup nyeremin. Permainan angle kamera yang berhasil membuat penampakan terlihat sangat real dan cukup mengintimidasi. Tapi sisanya ya kekacauan sinematik yang datang silih berganti, sadar atau tidak disadari. Pada akhirnya pertanyaan saya cuma satu, apakah seorang Jose Purnomo masih bisa diselamatkan? Tapi siapa tahu dia bakal menghasilkan film horror cult yang suatu saat bakal dipuja-puja penggemar setianya. Hanya misteri yang bisa menjawabnya. Dan saran aja sih ya, ini karakternya kan diceritakan masih anak SMA ya, tapi muka-mukanya kok udah si milik Kitty bin Kidiliwir sih ya. Ini mukanya dewasa banget. Kenapa nggak dibikin anak kuliah aja sih? Atau apa ya, karena tuntutan cerita si main karakternya kan jago sejarah, hafal di luar kandungan. Ya udahlah ya, panjang ntar kalau dibahas lagi. Skor dari saya. Demikian video reaksi dari film Kuncen yang tayang di bioskop. Silahkan like, komen, dan subscribe kanal ini. Cek juga akun-akun media sosial Sinemalogi. Dan jangan lupa bersinema dahulu, berbahagia kemudian.